Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma faqihna fid-din. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini, yaitu malam Senin tanggal 6 bulan Sya'ban tahun 1444 Hijriah, dengan izin Allah Ta'ala kita melanjutkan kembali, yaitu kajian tentang sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kedua. Pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan sifat salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara singkat, dari takbiratul ihram, dari niat sampai i'tidal. Ya, terakhir kita sudah sampai i'tidal. Maka kita mulai kajian pada malam ini dengan yaitu melanjutkan praktek salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mulai dari i'tidal, menuju sujud. Nomor berapa sekarang? 16. Nomor 16, berarti nomor 17 sekarang. Enggak, sekarang 16. Kemarin sekarang 15. Nomor 16, dari posisi i'tidal menuju sujud. Dari posisi i'tidal menuju sujud. Yang pertama, yang perlu diperhatikan, dari posisi i'tidal menuju sujud. Kita sudah menjelaskan kemarin, sami Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamdu. Kemudian dari posisi sujud i'tidal menuju sujud, mendahulukan kedua tangan.
Jadi turun ke sujud dengan mendahulukan kedua tangan. Allahu Akbar. Jadi nomor 16, taqdimul yadaini, mendahulukan kedua tangan ketika sujud. Ketika sujud kita turun dengan mendahulukan kedua tangan. Kita membaca takbir. Allahu Akbar. Jelas ya? Kemudian bagi makmum, perhatikan Bang Jainuri, bagi makmum. Jadi kalau imam bertakbir, ini sering kita perhatikan. Makmum itu tidak sabar. Ketika imam takbir, Allahu Akbar, jangan bergerak dulu sampai imam sempurna sujudnya. Jadi tahan. Satu dalam posisi tidak, imam takbir Allahu Akbar sampai imam sujud, kemudian meluruskan tangannya dan merapatkan kakinya, baru makmum turun sujud. Bara ibnu Azib dalam riwayat Bukhari berkata, Bara ibnu Azib dalam riwayat Bukhari berkata, wa idza sajada an-nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud, lam yahni ahadun minna dhahrahu, kami para sahabat tidak merundukkan punggungnya, hatta wada'a jabhatahu, hatta wada'a jabhatahu, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan dahinya. Dalam riwayat hatta yastatimma sajidan. Jadi kalau kita sholat, contohnya di masjid, coba perhatikan sholat di samping Cak Rokim, atau perhatikan sholat di samping Febri. Insya Allah, Masya Allah, mereka ini sangat yaitu memperhatikan masalah ini. Jadi imam takbir Allahu Akbar, baru belum sampai biasanya makmum sudah bergerak rutub. Nah, ini salah, ini menyelisih sunnah. Perhatikan Bang Jainuri, jadi ilmu itu yaitu ngerti tapi tidak dipraktekkan. Iya lupa, ini menunjukkan kurang takbir. Kalau orang itu takbir sunnah, dia intinya gini, kalau imam takbir tahanan 1 detik saja. Allah, memang posisinya kita itu lupa. Contohnya saya sendiri merasakan. Jadi kalau kita sadar, kita insya Allah di sini Allah memudahkan. Allah akan memudahkan kita untuk takbimus sunnah. Jadi kapan kita makmum merunduk? Apabila imam sudah menyempurnakan sujudnya. Imam merapatkan tangannya lurus. Allahu Akbar. Apalagi kita sholat di masjid pondok katakan. Dan insya Allah masjid pondok itu tidak tergesa-gesa. Jadi imam bertakbir Allahu Akbar, kita jangan bergerak, tahan 1 detik toh, 1 detik, nah insya Allah. Baru kalau imam sudah sempurna, kakinya sudah dirapatkan, bergerak. Demikian. Kita contohkan lagi. Dari i'tidal menuju sujud, mendahulukan apa tadi? Tangan. Kedua tangan daripada lutut. Allahu Akbar. Tangan ini sejajar kepala, sejajar telinga. Nah, seperti ini.
dan dirapatkan. Jari-jari menghadap ke arah kiblat. Kaki dirapatkan. Jadi posisinya kaki dirapatkan. Jadi kaki dirapatkan. Seperti ini. Kemudian hidung ditempelkan. Hidung ditempelkan. Jadi kalau hidung tidak menempel, sholatnya tidak sah. Di kemarin kita sholat karena banjir di Bogor, hari Sabtu ada pengajian di Masjid Mujahidin, akhirnya sholat di tol, khawatir enggak ngejar. Ada orang sholat dahulu, perhatikan sholat ini ketika menempel, perhatikan ininya nggak nempel, batu itu yang nempel, hidungnya tidak ditempel. Rasulullah SAW bersabda, la salata liman la yusibu anfuhul ard ma yusibu jabinuhu. Tidak sah salat. Tidak sah salat seseorang. Tidak sah salat seseorang yang hidungnya tidak menempel tanah, tidak menempel lantai seperti dahinya menempel. Nabi SAW bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum. Aku diperintahkan sujud di atas 7 tulang. Alal jabha. Yang pertama di atas dahi. Wa asyara ila anfihi, dan Nabi SAW menunjuk hidung. Wa alal yadain, dan sujud di atas 2 tangan. Warukbatain, dan 2 lutut. Wa atrafil qadamain, dan ujung kedua kaki. Jadi inti hadis ini, Nabi SAW memerintahkan sujud di atas dahi dan apa tadi? Hidung. Jadi dahinya kena lantai, hidungnya juga. Kemudian tangannya jadi kepala di antara kedua tangannya. Jari-jari dirapatkan. Dan kaki ini dirapatkan. Baru membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. Kemudian kalau kita tidak memakai peci, tidak boleh kita menahan rambut. Menahan rambut tidak boleh. Seperti itu. Atau bahkan rambutnya dikuncit, ini tidak boleh. Jadi seperti diibaratkan Nabi SAW seperti orang yang sujud, tangannya diikat. Tapi dia posisinya seakan-akan tidak sujud, karena rambut ini ikut sujud. Biarkan rambut dia itu menempel di tanah, tidak masalah. Kalau kita tidak memakai peci, tidak memakai kopiah, tidak boleh kita ketika sujud yaitu menahan rambut seperti ini. Tidak boleh. Biarkan rambut ikut sujud. Orang yang ketika sujud menahan rambutnya seperti orang yang sujud menahan tangannya gini. Nah, seperti ini. Otomatis sujudnya tidak sah karena tangan tidak menempel apa? Tanah atau ke lantai. Ini yaitu beberapa pembahasan tentang sujud. Jadi nomor 16 tadi apa? Mendahulukan kedua tangan daripada lutut. Kemudian nomor 17
menghadapkan jari-jari tangan dan kaki ke arah kiblat. Kemudian nomor 18 ya. 18, merapatkan kedua kaki ketika sujud. Kemudian nomor 19, menempelkan atau memperhatikan, menempelkan hidung di lantai. Ini harus diperhatikan. Ini diantara yang paling penting. Kenapa dikatakan paling penting? Karena ini yang paling diremehkan. Menempelkan hidung ke lantai. Ini hukumnya wajib, termasuk rukunnya sujud. Jadi kalau ada orang sujud hidungnya tidak ditempelkan, sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Bukan main-main ini. Jadi praktek sholat itu bukan main-main. Namun kita sudah tahu sebagai tambahan faedah ilmu dan sebagai bentuk pengagungan terhadap ilmu. Jadi kita menempelkan hidung ke tanah atau ke lantai seperti dahi. Dahi otomatis pasti ditempelkan. Tidak mungkin orang yang sujud tidak menempelkan apa? Tapi yang sering kita jumpai yaitu banyak orang yang sujud yang tidak menempelkan hidungnya. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian kita lanjutkan dari sujud takbir Allahu Akbar. Nah, ada tambahan lagi yang kelewatan tadi. Dari i'tidal ke sujud, takbirnya itu ketika pindah. Allahu Akbar. Bukan sujud dulu baru apa? Takbir. Jadi ada sebagian seperti itu. Dari i'tidal seperti ini, dia turun tidak membaca apa-apa. Harus sudah menempel baru bertakbir. Allahu Akbar. Ini keliru. Takbir ini namanya takbir apa? Takbir intikal. Takbir intikal, takbir ketika pindah. Allahu Akbar. Kita contohkan. Kita posisi tidak menuju sujud. Allahu Akbar. Tidak masalah. Takbir di tengah-tengah. Allahu Akbar. Dan tidak mengapa sebenarnya takbir dulu baru sujud. Nah, ini masalahnya kalau dilakukan makmumnya berangkat duluan. Otomatis mereka banyak yang nyalip apa? Imamnya. Karena ada riwayat takbir dulu baru sujud. Allahu Akbar. Baru sujud. Atau gerakan sujud bareng dengan takbir. Allahu Akbar. Nah, seperti ini. Tidak ada riwayat sujud dulu baru apa? Takbir. Ini tidak ada. Yang pertama tadi ada riwayatnya takbir dulu baru sujud, atau sujud dicampur dengan takbir. Allahu Akbar, seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Dan kita lanjutkan duduk di antara dua sujud. Kita lanjutkan duduk di antara dua sujud. Mengangkat kepala dengan bertakbir. Allahu Akbar. Mengangkat kepala disertai dengan takbir. Allahu Akbar. Karena takbirnya namanya takbir apa? Intikal. Takbir intikal. Kan seperti ini.
Allahu Akbar. Nah, ini keliru atau kurang sunnah. Sunnahnya bagaimana? Mengangkat kepala disertai dengan takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kemudian kita duduk iftirash. Duduk di antara sujud. Pandangan mata kemana? Ketika sujud. Ke arah sujud. Kemudian jari-jari kita rapatkan. Diletakkan di paha dan lutut. Antara paha dan lutut seperti ini. Tidak di sini. Tidak di paha dekat dengan perut. Tetapi di paha yang dekat dengan apa? Lutut seperti ini. Baru kita membaca doa. Kemudian yang ini kaki ini. Kaki di jari-jari dihadapkan ke arah kiblat. Dari kanan. Kemudian kaki kiri kita duduki. Setelah itu kita baru membaca doa. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Jelas ya? Jelas atau bingung atau gimana ini? Bang Idris. Ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Kita baca Rabbi gfirli. Tidak mengapa. 3 kali. Rabbi gfirli. Rabbi gfirli. Kita baca tadi sekali. Rabbi gfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Sekali saja. Sekali. Kalau imamnya bacaan panjang dibacalah tidak apa-apa. Kalau sholat tahajud atau qiyamul lail Ramadan baca banyak Rabbi firli sepanjang mungkin. Tapi antara rakaat pertama sama rakaat kedua, misalkan jumlahnya nggak sama nggak apa-apa. Misalkan 10 semua atau gimana? Nggak apa-apa ya. Lebih afdal memang sama. Sama ya. Tapi kalau qiyamul lail otomatis rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat yang Kedua. berikutnya. Tapi tidak apa-apa. Tapi dihitung, biasanya kalau saya jadi imam tak hitung. Menurut pikirnya berapa? 10 kali contohnya. Contoh, mungkin bisa kurang, bisa lebih. Terutama rakaat yang pertama. Rabbi firli. Mungkin 10 kali, mungkin 20 kali. Seperti itu. Wallahu a'lam. Kemudian kembali lagi ke sujud. Seperti tadi. Allahu Akbar. Tadi takbir disertai pindah. Bukan sujud dulu baru apa? Takbir. Ini bukan masalah yang sepele. Wajah takbir. Tidak. Karena banyak ternyata yang menyelisih sunnah. Sujud dulu baru takbir. Ini kalau dilakukan namanya bukan takbir intikal, ini takbir sujud. Takbir intikal itu dari duduk menuju sujud takbir Allahu Akbar. Ini baru dinamakan takbir apa? Intikal. Tapi kalau sujud dulu baru takbir, ini namanya takbir sujud. Wis mari sujud kok intikal ka intikal. Dari sisi penamaan pun keliru. Takbirnya intikal. Allahu Akbar. Atau boleh takbir dulu. Jadi kalau kita lakukan otomatis banyak makmum yang mendahului Imam. Padahal di dalam riwayat disebutkan dalam riwayat Bukhari takbir dulu baru sujud. Atau takbir bareng dengan sujud. Allahu Akbar
Ini baru dinamakan takbir intiqal. Jadi dari posisi Allahumma sholli ala Allahumma sholli alaihi. dari posisi duduk di antara sujud menuju takbir, menuju yaitu sujud. Dari duduk di antara dua sujud menuju sujud kita baca Allahu Akbar. Seperti ini. Jelas ya? Jelas. Adapun keterangan tentang sujud sama dengan keterangan yang sujud pertama. Kemudian dari posisi sujud menuju rakaat kedua. Perhatikan takbir dari sujud ya. Allahu Akbar menuju sujud. Allahu Akbar. Jadi takbirnya dari sujud ke duduk istirahat. Kemudian dari duduk istirahat ke atas. Kita bertakbir lagi. Saya ulangi, baleni mungkin 3 kali nggak apa-apa. Saya ulangi dari posisi duduk ke duduk istirahat kita bertakbir. Allahu Akbar. Kemudian duduk istirahat. Dari duduk istirahat ke atas tidak ada riwayat takbirnya. Iya. Ini dijelaskan oleh Imam Bukhari dan diterangkan oleh Hafiz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Dari sujud dan duduk istirahat bertakbir Allahu Akbar. Jadi duduk istirahat ke berdiri tidak membaca apa sudah. Sebagian imam tidak seperti itu. Nah ini walaupun sholatnya sah, tapi cuma kurang sunnah. Sebagian imam atau sebagian orang yang sholat sendiri dari sujud ke duduk istirahat tidak bertakbir, diam saja. Kalau berdiri baru takbir. Allahu Akbar. Ini kurang sunnah. Ini keliru. Ini menyelisih sunnah. Sunnahnya bagaimana? Dari sujud menuju duduk istirahat bertakbir. Allahu Akbar. Dan duduk istirahat sejenak. Dari duduk istirahat berdiri bertakbir atau enggak? Apa Bang Jadi? Tidak. Dari duduk istirahat menuju berdiri tidak perlu takbir lagi. Jelas ya? Demikian. Wallahu a'lam. Kemudian kita itu lanjutkan dengan tasyahud sampai nomor izin. Saya tutup berapa tadi? Kelewatan di sini. Harus didikte ya. Nomor berapa tadi? 21 ya. 21 apa keterangannya? Posisi sujud menuju ke rakaat kedua. Posisi sujud menuju rakaat kedua. Bertakbir menuju duduk istirahat. Itu mengangkat kepala disertai dengan takbir. Mengangkat kepala disertai dengan takbir. Allahu Akbar. Kemudian dari duduk istirahat menuju rakaat kedua tidak bertakbir lagi. Dan saya bertanya Mas Udin, apa yang sampai lakukan selama ini? Takbirnya kapan? Ya, berdiri. Dari sujud, dari duduk ke berdiri atau dari sujud ke duduk? Dari sujud ke
Waktu duduk enggak takbir. Waktu berdiri sudah takbir. Lain tambah keliru, tombol mana ini? Dan takbirnya itu ketika sujud Allahu Akbar gini. Bukan. Duduk istirahat. Jadi itu. Tak balik mana ini? Saya balik ini nomor piro ya? Dari sujud. Sampai cocok disebut nyucingnya ta. Nyatet toh. Dari sujud ke duduk takbir. Ini loh. Ini saya sujud ya. Allahu Akbar. Ini duduk istirahat. Oh itu. Kemudian dari duduk istirahat ke berdiri, saya tidak baca apa-apa. Enggak pakai takbir ya. Tidak pakai takbir sudah. Selama ini saya gitu. Berdiri takbir. Iya. Iya. Ini kurang sunnah. Ini pentingnya ngaji tadi. Memang kita tuh ngaji secara umum tahu, tapi ada detail yang tadi. Ada yang detail yang kalau ini menurut ternyata selama ini saya salah. Tidak apa-apa. Seperti itu. Berdirinya kalau nanti beda ketika duduk tasawuf. Ini beda. Ini sekarang saya duduk tasawuf. Saya berdiri ke rakaat yang ketiga. Allahu Akbar. Nah, maksud saya tadi yang itu Ustaz. Itu dari duduk tasawuf. Ya, maksud saya itu. Tapi kalau dari duduk istirahat tidak demikian. Baca. Ini dari rakaat pertama ke rakaat kedua atau rakaat ketiga menuju rakaat yang keempat. Ulangi. Duduk dulu, sujud, kemudian takbir. Allahu Akbar. Ya, seperti ini. Kemudian dari duduk istirahat ke berdiri. Nggak baca apa-apa. Gimana sampai mengamalkan selama itu? Ya seperti ini Ustaz. Kalau lomba Iya. jelas ya. Siap. Kemudian setelah itu kita tasyahud. Tangan kanan tangan di atas paha dekat dengan apa? Kemudian dari sedikit sama dari alis pegang. Kemudian dari tengah dan dari jari membentuk lingkaran. Kemudian pandangan mata ke arah jari. Digerakkan seperti ini. At-tahiyatulillah wassalawatu wassalamu. Digerakkan. Dari awal ya. Bukan ini Pertengahan. baru asyhadu an la ilaha. Iya, biasanya gitu orang-orang. Tapi kan syahadatnya kan dua, bukan satu toh. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan kata seperti itu. Dari awal. Nah. At-tahiyatu lillah wassalawatu wassalamu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Dari awal kita disyariatkan salawat. Tasyahud awal kita disyariatkan salawat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala ali
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Jadi kita berdiri ke rakaat yang keberapa? Ketiga. Kita berdiri. Allahu Akbar. Kita berdiri dulu, kita berdiri, baru takbir. Allahu Akbar. Ini salah juga. Dari duduk menuju berdiri bertakbir. Allahu Akbar. Dan mengangkat kedua tangan. Jelas ya? Wallahu ta'ala alam. Dan yang terakhir, tasyahud akhir. Duduknya duduk tawarruk. Tasyahud akhir, duduknya tawarruk, bacaannya sama. Dari awal sampai terakhir. Kita baleni mana? Untuk barokah. Tahiyatulillah wassalawatu wassalamat. Atau boleh at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian membaca doa sebelum salam. Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Baru kita salam. Kalau mau salam ini tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kaki makmum lebih utama mengikuti imam. Imam salam satu. Assalamualaikum warahmatullahi. Makmum salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Imam salam yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi. Makmum salam yang kedua. Bila terjadi seseorang kentut di salam yang kedua, salatnya batal atau sah? Sah. Salatnya sah. Karena wajibnya salam cuma satu. Yang kedua sudah selesai, sudah sunnah. Jadi cara salam ada 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Satu. Dia nomor 2. Ini yang paling sering. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan lupa sampai imam ini. Seringkali kita dengar imam Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. 2 ya. 3 sekarang. Tata cara salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Yang keempat. Assalamualaikum. Sekali-kali sampai ngamalkan. Walaupun salat sendiri. Seperti itu. Sekali-kali kita mengamalkan. Jadi pernah kita jadi imam pun. Assalamualaikum.
Makmum yang ngaji waspada, oh ini mari sholat. Yang tak ngaji bingung, ini kan belum salam jawab. Iya ini belum salam, belum mari sholat ini. Padahal wajibnya salam cuma berapa? Cuma satu. Demikian secara singkat praktek sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pertanyaan? Ya. Jelaskan ketika imam takbir kita menunggu sampai sempurna. Kenapa pas salam kok langsung menutup? Iya, ini kan satu gerakan. Per satu gerakan kita mengikuti imam. Karena kita itu diperintahkan mengikuti imam. Sedangkan salam kan dua gerakan. Dan wajibnya salam apa? Satu. Jadi kalau di antara dalil yang paling kuat mengatakan yang menjelaskan mengikuti imam adalah wajibnya salam itu satu. Kalau imamnya salam satu ya boleh. Iya kan? Dan di dalam riwayat Bukhari, Imam Bukhari nulis babun assalamu hina salam. Bab makmum itu salam ketika imam salam. Bukan apabila imam sudah selesai salam. Ketika Abdullah bin Umar atau seorang sahabat mengatakan wasallamna, dan kami salam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salam. Jadi contohnya, jadi setiap gerakan sholat itu diikuti. Seperti tadi, imam dari sujud ke duduk istirahat, Allahu Akbar duduk, namun ikut Allahu Akbar. Jadi imam berdiri, tanpa takbir, makmum juga mengikuti. Contoh lagi yang lebih jelas, takbir pada Idul Adha, Idul Fitri. Imam dibiarkan takbir 7, nanti kita rapel 7, atau mengikuti setiap kali takbir. Kali. Mengikuti. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kan kita agak nunggu sampai 7. Imam karo di dari pintu. Biar nunggu. Kan seperti ini akal-akalan gitu loh. Kalau apa ya mungkin kalau apa datangnya agak telat sholat Idul Fitri. iya Ya penting mendengarkan bacaannya imam sudah sah. takbir tidak itu 7 Apanya? takbir Tapi ketika takbir Ustaz, dikira Enggak, sendiri saja. Cukup. tapi jarang ya. iya Iya. jarang jarang itu bacot lah lihat sekali Nah, kalau kita mari dong betul Jangan takbiran. wallahu alam, ini pertanyaan insyaallah jawabannya besok. Tapi insyaallah cukup satu toh. Tapi lebih utamanya insyaallah kita jawab pada pertemuan yang akan datang. Saya tidak tahu. Karena umumnya tidak terlambat ya. Cinta ini ya. Iya. Tapi ilmu baru ini. iya Ini ilmu baru. Soalnya kalau takbir jenazah, apabila kita terlambat, kita takbir lagi. Apakah Idul Fitri pun sama? Jawabannya wallahu a'lam. Karena apakah takbir tadi hukumnya wajib? Yang 7 setelah takbiratul ihram. Kalau itu sunnah, cukup sekali kemudian langsung ikuti apa? Imam. Tapi kalau kita bareng bersama imam, Allahu Akbar, baru kita ikut bersama imam. Wallahu a'lam. Insyaallah pekan depan ya Bang Idris. Ada yang lain silakan. Ya. Misalnya duduk itu tak penaknya kok. Apa sak penak itu? Enggak, maksudnya harus itu sikirin gitu kok. Ini istirahat sama tawarunnya ada. Nah, posisi jarinya juga. Ya, lebih utama seperti itu. Misalnya gini. Ya udah Enggak menghadap kiblat. nah, keliru lah itu. Iya, yang seperti itu. Kecuali kalau nggak mampu karena asam urat atau apa gitu. Iya. Monggo Bang Dadang. Untuk salat di tasawuf awal apakah boleh misalkan cuma satu kali misalkan kalau misalnya Muhammad wa Muhammad berdiri Enggak, sampai selesai. sampai selesai.
dari sholawat di tasyahud awal sampai selesai. Salat Ibrahim. Iya, sholawat Ibrahimiyah, bukan Allahumma sholli ala Muhammad langsung berdiri, enggak. Berarti Salat sama kayak yang Ibrahim. kedua kali. Hmm? Sama kayak tahiyat akhir kali. Iya, sama seperti tahiyat akhir. Hanya saja tahiyat akhir ada doanya lagi. Doa minta perlindungan dari 4. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam. Ada riwayat Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Jelas ya? Allah. Monggo Bang Idris. Apa sama tadi ngacung? Iya. Itu ya, untuk apa? Yang posisi sujud, ini kan nggak boleh Ya, menahan rambut. ya. Nah, berarti kalau rambutnya ikut Lembrek. ya ke dahi, Iya, berarti sujud. nggak batal. Enggak, sujudnya sah. Nggak usah. Enggak ada dalilnya rambut. Saya dulu waktu Walaupun rambut Iya. tok ini batalkan sujud. Dari mana? iya. Tapi kalau gitu dengkulnya Penyanyi rock. bolongin. Ini loh kita diperintahkan sholat harus sujud. Sujud kan bukan ini saja, ini. Ini apa dilubangi juga ini. Kan itu tertahan dengan itu. kain. Ya. Nggak ada orang-orang India atau orang Bangladesh, Pakistan itu ada yang pecinya dikerowoi gini. Iya, pecinya itu kerowoi ini kayak terowongan ini. Kan nggak tahu Roda. Kalian ada. Enggak, kerowain ini tak ada. Peci itu. Bukan, pecinya itu dikerowoi ini. Iya, di sini dikerowoi ini. Lah, berarti Karena mereka berdalil nggak ada, nggak boleh. Ini kain ini nggak boleh menghalangi batuk ketika sujud. kerowain. Iya, ini kan itu lubang mana celana sampai. Kan kita diberitakan sujud di atas lutut juga. Seperti ini. Jadi rambut yang menempel itu, kecuali kalau rambutnya wanita, itu pun tidak sampai sholatnya tidak sah. Biru, soalnya rambutnya wanita itu apa? Aurat, gitu. Harus nggak boleh kelihatan. Jadi kalau kita pakai peci ya seperti ini. Jangan peci kayak gini nanti. Kayak Bagus. tidak. Iya. Jelas ya, gimana Mas Udin namanya? Sama dan Ya. kan ya dulu pernah kan ditegur sama orang, kamu nggak sah sholatnya banget. Mau tak nanya dari mana harus teman rame. Ini motor suwun. Jazakallah khair. Allah memudahkan kita belajar sholat yang benar. Ada seorang sahabat sholat rambutnya dikunci. Tegur Nabi SAW, biarkan saja, jangan ditahan. Jangan ditahan itu rambut kita. Dan juga dilarang sholat melingkis baju. Seperti itu. Mari wudu, terlambat masuk. Oh, Akbar. Kadang-kadang baru ketika sudah takbir dibener. Kadang-kadang nggak dibener sampai selesai. Ini menjadi sunnah. Ada yang lain silahkan. Ya. Itu Ustaz terkait setelah sujud kan ada yang nggak pakai duduk istirahat tuh, langsung. Ya. Itu hukumnya gimana? Ya menjadi sunnah. Sholatnya Sah. 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 Sholatnya sah tapi kurang sunnah. Duduk istirahat itu sunnah. Tidak sampai membatalkan sholat. Bagi yang tidak duduk istirahat. Tapi mengagungkan sunnah itu indah. Terutama kita sedang sholat. Sholat Nabi SAW bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Untuk tambahan faedah, kadang-kadang setiap gerakan mengangkat kedua tangan. Jadi kita takbir. Allahu Akbar. Merukuk. Allahu Akbar. Ya Allah liman hamidah. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Duduk istirahat, kemudian berdiri, nggak bertakbir, nggak mengangkat kedua. Kadang-kadang setiap gerakan dengan mengangkat kedua tangan. Ini salah satu sunnah yang ditinggalkan kaum muslimin. Wallahu a'lam. Padahal ini diamalkan Imam Syafi'i. Diamalkan oleh, ini pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Malik, pendapat Ahmad bin Hanbal, dan banyak ulama-ulama kaum muslimin yang berpendapat demikian. Ini cukup hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dikerjakan para sahabat. Tapi tidak selalu ya, kadang-kadang. Ada yang lain silahkan. Sampai selesai. Contohnya kita sholat sunnah. Setiap gerakan takbir mengangkat kedua tangan. Allahu Akbar ketika ruku. Nah ini kalau ruku kan selalu ya. Masalahnya sujud. Ketika sujud juga mengangkat kedua tangan. Allahu Akbar. Duduk di antara dua sujud. Takbir mengangkat kedua tangan lagi. Allahu Akbar. Kemudian sujud lagi. Mengangkat kedua tangan. Allahu Akbar. Dari sujud ke duduk istirahat. Mengangkat kedua tangan dan takbir. Allahu Akbar. Dari duduk istirahat ke berdiri, tidak takbir, tidak mengangkat kedua. Dari duduk tasyahud. Kalau duduk tasyahud, berdiri tetap mengangkat kedua tangan. Selalu. Bukan kadang-kadang. Itu bertakbir dan mengangkat kedua tangan selalu. Jadi yang selalu mengangkat kedua tangan itu takbiratul ihram, wajib, hukumnya rukun. Ketika ruku mengangkat kedua tangan, iktidal mengangkat kedua tangan. Kemudian bangkit dari rakaat kedua ke rakaat yang ketiga. Nah, ini mengangkat kedua tangan, takbir disertai mengangkat kedua tangan. Kalau untuk bangkit dari sujud ke setiap rakaat semuanya, misalkan saat maghrib itu mengangkat kedua tangan nggak apa-apa? Atau cukup cuma rakaat kedua ketiga saja? Maksudnya dari tasahud ke rakaat ketiga. Iya, sunnah. Kadang-kadang kita setiap mau sujud takbir. Enggak, maksudnya setiap habis sujud terus bangkit dari sujud kan takbiratul ihram ini loh. Biasanya kan orang enggak pakai takbir. Tidak mengangkat kedua tangan, tidak mengangkat kedua tangan. Kalau kita mengangkat kedua tangan, angkatlah setiap sujud, setiap duduk. Tapi kalau dari rakaat pertama mengangkat kedua tangan, rakaat kedua enggak, kedua saja yang mengangkat kedua tangan. Dari tasyahud saja. Dari duduk istirahat tidak ada mengangkat kedua tangan. Dari duduk istirahat tidak ada takbir, tidak ada mengangkat kedua tangan. Dari duduk tasyahud ada takbir, ada mengangkat kedua tangan. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Silahkan. Ya. Monggo. Bang Sadam. Karena dari duduk tasyahud ke apa kan mengangkat kedua tangan, misalkan lupa apa sujud sahwi gimana? Gimana? Misalkan lupa nggak mengangkat tangan. Iya, tidak apa-apa. Kalau imamnya sujud sahwi, kita sujud sahwi. Kalau sendiri? Tidak apa-apa, sujud sahwi. Jadi sujud sahwi itu hukumnya wajib apabila kita meninggalkan yang wajib. Dan sujud sahwi hukumnya sunnah jika kita meninggalkan yang sunnah. Jadi hukum asal sujud sahwi karena meninggalkan yang wajib. Hukumnya wajib. Kalau kita meninggalkan sunnah, kemudian kita mau sujud sahwi silahkan, tapi tidak wajib. Jadi sekali lagi, sujud sahwi hukumnya wajib jika kita meninggalkan yang wajib. Tapi kalau yang tidak kita tinggalkan sunnah, ya sunnah juga sujud sahwi, kadang-kadang juga. Kalau tidak sujud sahwi tidak mengapa.
Karena kita hanya kelupaan yang sunnah. Tapi Nabi SAW mengatakan demikian. Likulli sahwin sajdatan. Setiap lupa ada 2 sujud sahwi. Likulli sahwin. Setiap lupa. Ini dalil umum. Maka para ulama mengatakan dari hadis ini diambil pelajaran kalau lupa dari mengerjakan yang wajib sujud sahwi. Tapi kalau lupa dari mengerjakan yang sunnah, disunnahkan sujud sahwi. Wallahu a'lam. Hanya ini Ustaz. Ya silahkan. Ustaz, ketika kita melakukan yang sunnah tadi, Ustaz, mengangkat tangan terus itu. Nah, rokaat kedua apa Ustaz? Mengangkat tangannya. Ya tidak apa-apa. Makanya ini sama seperti Mas Dadang. Kalau mau sujud sahwi tidak mengapa. Kalau tidak sujud sahwi juga tidak dosa. Iya. Terus kalau kita Tapi kalau lupa tidak apa-apa. Ini besok dilatih lagi karena kurang kebiasa. Kita ini kalau ngaji seperti ini baru besok ada niatan untuk mengangkat kedua tangan. Dan takdim sunnah itu aku. Takdim sunnah itu sangat aku. Nomor 2 silakan. sujud sahwi itu kapan dilakukan setelah salam Atau sebelum atau salam. sebelum salam Ustaz? Ya, Masya Allah. Sujud sahwi ada setelah salam dan sebelum salam. Yang pertama sujud sahwi setelah salam. 1. Apabila mengurangi rukun sholat. Apabila mengurangi rukun sholat. Sujud sahwi setelah salam. 1. Apabila mengurangi rukun sholat. Sujud sahwinya setelah salam. Jadi perhatikan. Mengurangi rukun, contohnya ada orang sholat cuma 2 rakaat saja. Jadi Nabi SAW pernah sholat asar 2 rakaat saja. Setelah itu salah. Berapa rukun yang hilang? 2-nya. 2 rakaat. Siapa yang mengurangi rukun, maka dia wajib mendatangkan rukun tadi. Menyempurnakan rukun yang ditinggalkan tadi dulu. Kemudian baru sujud sahwi setelah salam. Gimana caranya sujud sahwi setelah salam? Ini masih tidur ini. Saya contohnya sudah sholat asar 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dia negur, Ustaz sampai sholat 2 rakaat. Iya tak? Dan saya sempurnakan. Saya salam, saya takbir lagi. Allahu Akbar. Kemudian saya menambahkan berapa? 2 rakaat. 2 rakaat. 2 rakaat otomatis setelah itu saya tasyahud akhir. Rakaat yang keempat ini. Setelah doa selesai saya salam. Allahu Akbar. Belum, mohon maaf. Saya salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru saya sujud sahwi. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbil a'la. Subhana rabbil a'la. Allahu Akbar. Rabbi firli rabbi firli. Allahu Akbar. Subhana rabbil a'la. Subhana rabbil a'la. Subhana rabbil a'la. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jelas ya? Seperti itu. Caranya sujud sahwi setelah salam. Kemudian yang kedua, sujud sahwi setelah salam. Apabila kelebihan rukun. Contohnya ada Nabi SAW sholat duhur 5 rakaat. Dalam riwayat Imam Bukhari,
Nabi SAW sholat duhur 5 rakaat. Kalau kelebihan tidak ada yang perlu disempurnakan, bisa lebih kok. Jadi Nabi SAW dikabarkan ya Rasulullah kau sholat 5 rakaat. Iya kan? Kemudian Nabi SAW menghadap kiblat, langsung takbir. Allahu Akbar. Subhana rabbil a'la. Subhana rabbil a'la. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian yang ketiga, sujud sahwi setelah salam apabila lupa kemudian bisa menguatkan. Lupa yang bisa menguatkan. Jadi ada orang itu lupa, saya sholat ini 1 rakaat atau 2 rakaat. Oh saya ini 2 rakaat, saya yakin. Atau paling tidak kemungkinan besar saya ini 2 rakaat. Ini namanya lupa bisa menguatkan, bisa memilih. Siapa yang lupa dan bisa memilih, bisa menguatkan sujud sahwinya setelah salam. Caranya tadi, contohnya dia itu sholat subuh. Sholat subuh di tengah rakaat yang kedua dia bingung. Pertama 2, saya yakin 2. Yakinannya 2. Artinya dia bisa memilih. Berarti dia itu lupa tapi bisa menguatkan. Atau dia bisa memilih. Siapa yang lupanya seperti itu, sujud sahwinya setelah salam. Jadi tahiyat, tahmidul majid, lalu doa sebelum salam, itu salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar. Subhana rabbil a'la. Subhana rabbil a'la. Allahu Akbar. Bidri rabbil. Allahu Akbar. Subhana rabbil a'la. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini sujud sahwi setelah salam. Kemudian yang kedua, sujud sahwi sebelum salam. 1. Meninggalkan yang wajib. Yang kedua, lupa yang tidak ingat. Meninggalkan wajib. Contohnya ada orang meninggalkan tasyahud awal. Jadi ada orang sholat meninggalkan tasyahud awal. Kalau sudah berdiri jangan duduk lagi sudah. Jadi imam kalau itu tasyahud awal, kalau lupa Allahu Akbar, kemudian sing ini dilingno makmum subhanallah, balik enggak apa-apa. Iya. Tapi kalau sudah berdiri Allahu Akbar, makmumnya ngomong subhanallah, subhanallah, kasih dirangkap sudah. Berarti kita meninggalkan yang apa tadi? Wajib. Wajib, diganti sujud sahwi sebelum salam. Jelas ya? Ada cerita ini di Bahrain, terjadi protes. Ada imam dari Yaman, sholat apa gitu, dari tasyahud awal dia berdiri, Allahu Akbar, kemudian ditegur makmumnya, subhanallah, langsung balik. Kemudian ada makmum yang ngaji, sampai nggak boleh balik gitu. Terus imamnya negur, saya ini belum berdiri sempurna. Saya tadi Allahu Akbar, tapi saya masih gini. Iya. Orang yang lapor ke saya, ya Ahmad, saya belum berdiri, saya masih gini. Antang-antang. Kan dia lagu-lagu. Nah,
Posisi dia berarti benar. Allahu Akbar. Kalau sudah berdiri tegak gini, nggak boleh balik. Sudah sempurna. Sudah sempurna. Tapi kalau masih gini, Allahu Akbar. Saya ini Ahmad Jamil. Begini. Ada Allah Subhanallah, langsung bisa balik. Tambahan faedah saja. Jadi yang ketiga, meninggalkan yang sunnah. Meninggalkan sunnah, sujud sahwinya sebelum salam. Kalau sebelum salam ya gampang. Ini sudah rakaat terakhir, tahiyat akhir, mau salam, sujud sahwi dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jelas ya? Demikian. Ada pertanyaan lain? Cukup ya? Cukup, Ustaz. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan demikian. Insya Allah akan kita lanjutkan pada kajian yang akan datang. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.